Oke, aku mulai ya. Bentar. Untuk pertama itu kayak biasa variabel, tapi aku nggak bakal lama-lama di sini karena ya variabel itu basic banget. Ya variabel ada dua tipe untuk sifatnya kayak pertama ada lokal, kedua ada biasa. Kalau ada lokal ini berarti dia berlakunya cuma di area itu. Jadi kayak gimana ya misalnya bilangnya. Kalau kalian pakai kuota kan, kuota kan ada kuota lokal di kota tertentu sama kuota seluruh Indonesia. Nah, anggap aja ini yang kota, anggap aja ini yang kayak seluruh Indonesia. Jadi variabel yang kayak tanpa lokal ini dia bisa dipakai di mana aja. Tapi kalau lokal dia hanya bisa dipakai di misal kalau di looping ya di looping itu. Kalau di function itu. Ini untuk nanti ya, jadi nggak bakal kepakai sekarang. Lalu ada beberapa tipe kayak kalian tahu angka, angka itu disebutnya integer. Kalau koma itu biasanya float atau double. Kalau kata-kata itu string. Kata-kata itu kalau string itu pakai petik dua ya. Jadi harus ada petik duanya di antara kata-katanya. Kalau enggak nanti enggak bisa. Ini untuk mendeteksi kalau ini kata atau string. Kalau koma di sini pakai titik, bukan kayak 0,1. 0,1 bukan 0 pakai koma gini. Ini salah. Untuk variabel itu aja sih. Sama ada namanya boolean. Boolean itu kayak kebenaran atau salah gitu. Itu benar salah nanti akan dipakai di biasanya kebanyakan kepake di looping sih. Atau if atau persabangan kayak if else. Sampai sini ada yang nggak mudeng nggak? Halo, halo. Lanjut, lanjut bang, lanjut. Oke. Untuk topik yang kedua, untuk tambah ya nggak akan lama-lama. Kayak aritmatika itu tambah biasa. Kalau kurang ya minus. Kalau kali sila bintang. Kalau bagi itu seperti biasa tanda garing. Oh iya, kalau di pemrograman itu biasanya kalau angka bulat kalian bagi sama angka koma, dia nanti akan jadi koma. Kayak misal, nah ini dia 6 bagi 2, tapi duanya dalam koma. Dia bakal jadi koma. Jadi harus hati-hati. Nah, eh, untuk pangkat, untuk pangkat bisa harusnya pakai ini sih. Bentar. Kalau pangkat di sini berarti nggak bisa. Berarti kalau untuk pangkat pakai. Berarti untuk pangkat dia pakai tanda tanda apa ini? Tanda ya kayak panah ke atas. Nah, untuk yang lain kayak aritmatika kayak mungkin aku sekalian masuk ke kayak apa? Masuk ke pilihan ya. Kalian tahu if itu kalau diterjemahin itu jika. Jika dengan suatu syarat kalau ada jadi
kalau ada satu syarat kayak misal kamu mau ngambil minuman, tapi minumannya dalam es gitu, dalam kulkas gitu. Jadi kalau kamu mau ngambil minumannya itu, berarti syarat yang terpenuhi yang harus terpenuhi adalah kamu harus buka dulu si kulkas itu. Nah, itu biasanya di dalam if ini setelah if dia akan ada syarat. Nah, syarat ini misal kalau di GT ini kepakainya mungkin waktu jumlah seat ya. Mungkin jumlah seat atau jumlah blok, tapi aku sekarang pakai contoh jumlah seat. Sama dengan dia jumlah seatnya 50. Nah, kalau if jumlah seat. Nah, kalau sama dengan dia bakal pakai sama dengan 2 kali. Nah, tapi kalau jumlah seat ini, kalian kan jumlah seat ini kan kadang bisa kelebihan ya. Itu kalau buat lebih amannya, kalau misal mau ngambil lebih dari 50 atau lebih, dia bakal pakai lebih dari. Dia bakal pakai lebih dari. Kalau ini tandanya lebih dari sama dengan. Kalau gini kurang dari sama dengan. Nah, kalau tidak sama dengan dia pakai apa ini? Enggak tahu. Kayak strip cuma agak bergelombang gini. Ini sebenarnya nggak umum sih dalam programming, tapi ya di luar pakainya gini. Kalau bahasa programming sebenarnya biasanya pakai seru sih. Cuma entah kenapa di luar pakai itu. Nah, habis if, terus ini ada syarat. Habis itu pakai then. Ini udah wajib kayak satu kesatuan untuk di luar ini. Nanti mungkin penerapannya nanti akan aku bahas waktu penggabungan teori ya. Teori-teori nanti aku akan bahas mungkin di akhir-akhir gitu untuk penerapannya. Jadi kelas awal ini cuma teori aja dulu. Nah, habis then terus ini mungkin code-nya aku skip. Lalu ada end. Nah, tapi kalau mau jika dan ini kan jika kalau selain ini kalian mau pakai selain kalian pakai else. Lalu kodenya baru di end. Ini kalau kalian mau pakai else ya. Kalau enggak langsung end di sini. Nah, kalau pilihan kan biasanya banyak ya. Kalau pilihannya lebih dari satu, kalian bisa aja pakai if banyak. Tapi bedanya ada juga satu namanya else if. Elif. Ini untuk else if. Nah, apa itu else if? Bedanya kalau if banyak, misal ini 50 ya. Mungkin kalau pakai if, yang satunya kalau dia 50, kalau jumlah seatnya 50, kalau ada if lagi yang nunjukin kalau jumlah seatnya lebih dari sama dengan 50, itu dua-duanya bakal jalan. Kayak gini, bentar.
Nah, ini kan satunya if jumlah seat sama dengan 50 dan satunya else if jumlah seat lebih dari sama dengan 50 ya. Ini kan untuk jumlah seatnya dua-duanya memenuhi. Mungkin di sini kita pakai print aja biar bisa nunjukin bedanya. Nah, ini kan dua-duanya memenuhi ya, harusnya dua-duanya ke print. Nah, tapi kalau kita execute, kenapa dia cuma halus satu? Karena kalau pakai else if, kalau misal yang di atasnya ini memenuhi, dia bakal stop. Kayak nggak ngecek lagi bawahnya. Tapi kalau kalian pakai if, nah ini kalau pakai if, nah dia bakal dua-duanya bakal dicek. Jadi ini bedanya kalau kalian pakai else if sama pakai if banyak. Ini lebih ke selera aja sih, lebih mungkin kalau salah satunya memenuhi, yang lainnya nggak perlu dicek, pakai ini aja. Kalau mau semuanya dicek, bisa pakai banyak if. Ini tergantung selera masing-masing. Cuma bedanya di sana. Kalau yang ini satu memenuhi, lainnya nggak dicek. Kalau if semua dicek. Nah, untuk aritmatika dan if else sampai sana aja. Apakah ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, kok ulang. Bang, Ya, boleh tanya nggak? tanya apa? Itu kalau IV jumlah seat, kenapa bedanya kalau pakai sama dengan sama nggak pakai sama dengan itu gimana? Kadang aku pernah Oh, lihat script kalau ada yang cuma lebih dari, kalau cuma lebih ah, dari atau kurang dari, itu ya misal 50 ya. Kalau ah, misal 50 nggak pakai sama dengan, itu misal lebih dari ya lebih dari 50 aja. Kalau kurang dari ya kurang dari 50 aja. Tapi kalau pakai sama dengan, itu dia include 50-nya, termasuk 50-nya. oh iya ya bang, makasih bang. Lanjut lanjut. Nah, oke, sekarang kita masuk ke perulangan atau looping. Biasanya yang dipakai cuma dua tipe sih. Pertama for. Nah, for ini biasanya eh, yang banyak dipakai itu for em, sebuah variabel kayak mau i, mau ayam mungkin, mau apa, bebas, disama dengan kan. Lalu loopingnya itu mau jalan berapa, dari range berapa. Misal 0 sampai 7. Lalu do, misal print ayam.
Nah, dia bakal ngelakuin kalau 0 sampai 7 kan 8 kali ya. Berarti dia bakal ngelakuin 8 kali. Ini biasanya mungkin dipakai itu buat break kayak break block ya. Break block ini kamu perlu berapa hit. Ini biasanya for dipakai di sana. Atau mungkin nanti kalian pakai array, tapi array dipelajari nanti. Array juga biasanya pakai for. Nah, terus ini kan nambahnya satu-satu nih. Kalau kalian mau nambah setiap nambah itu 2, itu bisa. Caranya dikasih koma lagi dan penambahannya berapa? Misal 2, ini kan sampai 7 ya. 0 sampai 7. Berarti yang misal 1 itu di skip, 3 itu di skip, 5 itu di skip, dan 7 itu di skip. Kalau misal penambahannya kalian ganti 3, dia bakal ngikut. Nah, cuma 0, 3, 6. Jadi ini bukan berapa kali, tapi ini kayak range, kayak angka dari 0 sampai 7. Tergantung penambahannya berapa. Nah, untuk yang kedua itu ada while. Nah, kalau while ini sedikit mirip dengan if else tadi. While ini sama, dia pakai syarat. Dan kalau misal while ini biasanya paling banyak dipakai itu while true. Kenapa while true? Karena dia jalan terus nanti. Nah, bisa juga while sheet ini masih kurang dari 50, dia bakal misal dia bakal PNB mungkin. Kalau misal pabrik. Ya, dan kalau while ini mau dipakai kayak if, kayak penambahan gini, itu juga bisa. Caranya itu pakai variabel pembantu. Namanya biasanya counter, jadi penghitung. Nah, ini anggap aja counternya 0. Nah, ini ada syarat, kalau selama counternya dia di bawah 50, maka dia akan melakukan kode yang di sini. Nah, bentar. Nah, ini misal counter sama dengan counter plus 10. Lalu kita print. Nah, ini nanti dia bakal, kalau selama dia di bawah 50, dia bakal ngejalanin yang di dalam sini terus. Tapi kalau dia sudah nggak memenuhi syarat ini, dia bakal keluar. Nah, while kondisi ini bisa dipakai juga, misal kalau di Lua yang kalian pakai di Growtopia itu ada getTile.id, itu bisa dipakai buat break. Jadi break itu bisa dipakai buat break kayak tanpa tahu berapa hit dia hancur, karena dia bisa ngecek ID-nya. Kalau ID-nya bukan ID blok yang di break, itu berarti bloknya udah hancur. Nah, tapi kalau belum, berarti bloknya masih ada. Jadi itu lebih efisien dibanding kalian pakai for.
ada kalanya juga for lebih efisien dibanding while. Jadi ini lebih ke selera sih. Dua-duanya sama kok, sama-sama berguna. Sampai sini ada yang bingung nggak? Halo, halo? Lanjut aja bang. Oke, yang terakhir itu array. Nah, array ini gampangannya kalian tahu semacam tempat penyimpanan kayak ada satu lemari gitu, tapi banyak raknya. Nah, itu lebih menggambarkan array. Jadi array itu tempat penyimpanan dan dia itu biasanya eh, indeksnya itu dari 0. Jadi kalau untuk array itu mendeklarasikannya misal kalian pakai variabel lalu disama dengankan. Nah, aku perlu tekankan satu hal di sini. Variabel itu kalau bisa jelas. Misal variabel posisi X mungkin. Nah, itu harus jelas karena kenapa? Kalau kalian asal kasih nama kayak A, B, C, itu nanti bakal bingung buat apa. Jadi ini array deklarasinya adalah nama variabel disama dengankan, lalu pakai kurung kurawal buka tutup. Ini udah namanya array. Nah, kalian bisa isi di dalamnya misal 0. Nah, ini untuk array di luar ini fleksibel ya. Dia bisa tipe data apapun dimasukin. Kalau array yang di bahasa baru-baru biasanya nggak fleksibel, jadi harus satu tipe. Tapi kebetulan di luar ini bisa banyak. Jadi kalian mungkin bisa ngakalin ya. Mungkin kayak indeks yang ganjil. Ganjil kayak satu gini. Kalau indeks itu kayak gimana ya? Kayak misal indeksnya kan dimulai dari 0 nih. Kalau 0, ini kan indeks 0, ini indeks 1. Jadi dia urut. Kalian mau nggak urut juga bisa sih sebenarnya. Kayak mencar-mencar, kayak mungkin growscan ya. Growscan itu ID-nya kan nggak semua nggak semua blok urut kan nggak mungkin di sana kan. Kayak mencar-mencar kayak 5.000 mungkin 200. Nah, itu kalian bisa isi itu pakai gini. Nama variabel kalian. Lalu, nah ini kurung buka, kurung tutupnya ini kurung kotak sekarang. Bukan kurung gini lagi. Kalau kurung gini hanya pertama aja. Nah, ini kurung buka kurung yang kotak. Lalu kalian mau simpan dia di uh, rak nomor berapa, gudang nomor berapa. Mungkin di 0, bisa di 1000 pun bisa. Tapi kalau kalian kayak gini, itu nanti memorinya mungkin bakal banyak ya. Nah, lalu disama dengan kan. Misalnya aku kasih contoh 0 aja. Disama dengan kan. Lalu kalian isi. Mau isi angka bisa. Mau isi kata-kata bisa. Jadi semua jenis variabel bisa. Bahkan mungkin kalau diisi array lagi mungkin bisa. Bentar aku cek dulu. Karena udah lama gak megang luar.
coba kita print. Nah, ini kalau kalian masukinnya kan gini. Kalau ngeluarinnya tinggal gini. Nah, ini kan kebanyakan urut ya. Itu mengapa aku bilang tadi bilang for itu berguna di sini. Di array biasanya karena dia urut. Nggak selalu urut tapi kebanyakan urut. Supaya nggak buang-buang memori gitu. Kan kalau kalian bisa cuma buat 4 rak kan nggak mungkin kalian maksain kayak buat 16 rak mungkin gitu. Nah, ini kalau kita print dia bakal muncul. Kalau mau yang pertama juga bisa satu ini. Nah, kalau kayak gini kan dia nggak muncul ya karena aku masukinnya array. Kalau luang nggak bisa langsung di print array gini. Untuk yang 2 dimensi ini, array 2 dimensi ini aku kurang tahu tapi biasanya pakai tables dan jarang kepake untuk di dunia perautoan GT dan ya karena jarang dipakai jadi aku nggak mempelajari itu. Mungkin bisa dicari di internet kalau mau bikin array ini jadi 2 dimensi. Kalau kalian bingung 2 dimensi itu apa, kayak tadi kan raknya kan cuma satu ya gini. Kalau 1 dimensi kan raknya cuma satu kayak 0, 1, 2. Nah, tapi eh, kalau misal array 2 dimensi, dia bakal gini. Dan ini juga keisi. Nah, jadi kayak gini. Dan ini kalau di Growtopia, di perautoan Growtopia kayaknya kurang kepake deh. Mungkin nanti aku bakal cari dan aku bakal post di Discord juga untuk 2 dimensi kalau kalian kepo. Kayak pengen belajar Lua itu untuk bahasa lain. Tapi sih biasanya kalau 2 dimensi kayaknya tinggal langsung nih aku bakal coba. Berarti nggak bisa. Nah, mungkin kalau bentar.
Nah, kalau kalian buat array tapi dia dimasukin dalam array, ini bisa untuk 2 dimensi. Jadi kalau untuk 2 dimensi ini kan tadi mulainya dari 0 ya. Ini juga mulainya dari 0. Nah, bedanya kalau 0,0 itu kayak misal tadi yang kupetakan gini. Nah, kalau 0,0 tuh dia di sini. Ini barisnya. Baris itu baris 0, baris 1, baris 2. Yang ini kolomnya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kalau 0,0 dia di 1 ini. Kalau 0,1 ya 0,1 ya dia di 2 ini. Karena kan kalau ini yang ditambah kan dia bakal nambah kolomnya ya. Nah, kalau dia 1,0, 1 ini 1, lalu ini 0, dia bakal nyasar ke sini. Jadi semakin yang kiri nambah, dia bakal turun. Semakin yang kanan nambah, dia bakal ke kanan. Kalau misal di sini, ini kan kalau di sini kan ini 0, ini 1 ya. Berarti ini dia posisi 1 dan ini juga 0, 1. Jadi dia posisinya 1 sama 1. Kalau untuk yang di tengah-tengah gini. Dan ini biasanya di Codopia kurang kepake sih. Biasanya dia coba kepake satu ini aja. Yang array dalam satu gini. Nah, selain angka, kalian juga bisa pakai ini kayak kata gitu. Ya, misal kalian mau nyimpen satu itu, nyimpen blok. Misal kalian mau nyimpan di satu area itu blok, sheet gitu ya. Kan itu kan kalau pakai angka bisa. Cuma kan lebih bagus pakai kata gini ya biar lebih jelas. Nah, untuk kegunaan for sendiri di array, kalian bisa melakukan ini. Misal ini kan array-nya misal ini 0. Nah, misal ini 01 untuk for tadi 0,1 sebuah variabel 0,1 komanya pakai koma ini ya, koma biasa. Lalu do posisi. Nah, kegunaan looping untuk yang urut itu sendiri di sini tadi kegunaan for. Nah, tapi bukan cuma ini aja kegunaan for. Kalau kalian misal acak
Kalau ini mungkin bahasanya berbeda, bentar. Nah, untuk for each, jadi ternyata dia bakal pakai 2 parameter ya, nggak bisa satu, biasanya satu sih. Tapi untuk bahasa luar dia pakai 2. Kayak satu ini seperti di sini, satu ini key itu kunci. Kunci itu apa? Kunci itu nolnya dan value-nya itu ini isinya. Kalau n-nya nih i pairs kalau nggak salah. Oh, lupa in. Bentar. Dan ini dia biasanya harus dikurung karena Lua ini masih bahasa lama. Nah, ini biasanya kalau kayak gini nih ini kalian lebih familiar sama itu for yang kayak gini, yang kayak gini. Dan satu variabel in pairs mungkin get object atau get tiles. Nah, sebenarnya get object atau get tiles itu kan fungsi ya. Fungsinya itu dia bakal dalam array. Jadi dia manggil semua. Kenapa ini di garis bawah? Karena biasanya key-nya itu nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan isinya doang. Kayak bodo amat mau key-nya berapa. Kalau ini nanti dia bakal for-nya ini kepake di array, kepake di itu juga yang kayak get object, get tiles kalau untuk penerapannya di Grutopia. Nah, untuk materi hari ini sampai di sana aja sih. Ada yang mau tanya nggak? Sorry aku agak lupa karena udah lama nggak megang Lua. Halo, halo. Untuk bahasa pemrograman sendiri itu sintaksnya beda-beda.
itu yang bikin susah ngingat, sama intinya sih sama. Jadi kalian mungkin gak kenal dua tapi kalian kenal bahasa lain, kalian cukup belajar sintaksnya aja. Karena programming itu ya gitu-gitu terus, yang di-upgrade adalah bahasanya supaya lebih mudah. Dan kebetulan dua ini bahasa lama, jadi kurang simple. Apakah ada yang mau nanya? Atau kurang mudeng di satu topik? IPERS itu kalian tahu INPERS ya, semacam itu. Kayak in IPERS itu di dalam, misal kalau rak ya di dalam rak. Ya untuk IPERS itu nggak enaknya dia harus dalam kurung. Kalau kayak if gitu, ke if tadi itu bisa dalam kurung, bisa enggak juga, kayak enggak diprioritaskan lah. Oh iya, aku sama lupa satu hal, untuk kurung ini kalau penjumlahan yang dikurung dulu ya, baru kalau misal mau penjumlahan dulu baru perkalian bisa dalam kurung, biar didulukan. Ini nggak ada yang mau nanya? Oh, ngasih ID. Oh, enggak juga. Itu juga bisa nggak dalam kurung. Find item sama dengan ID. Oh, kalau ini biasanya pakai function sih. Nggak efisien kalau pakai gini. Kayak apa ya, memperibet diri sendiri. Karena kalau kayak find items gini kan dipakai banyak kali ya biasanya. Nggak cuma sekali. Jadi coding itu kadang bisa memperibet kalian atau mempermudah kalian, tergantung kalian sendiri. Jadi kalian kalau coding itu kayak apa ya? Suka-suka kalian lah. Kalian eh, lebih nyaman pakai ini atau pakai itu. Kayak gaya coding tiap orang tuh pasti beda. Nggak mungkin sama. Oh iya, sama aku lupa satu hal, kalau ngomongin banyak if. Nah, kayak if find item gini, misal jumlahnya sama dengan berapa, itu kalian bisa pakai semacam or itu atau and. Nah, kalau mungkin untuk or,
Nah, mungkin if dalam kurung tuh lebih kepake di sini. Kalau misal ada dua kondisi. Kalau dia ada dua kondisi, dia bakal lebih bagus dikurung sih. Nah, tapi kalau dia or kan atau, jadi dia masuk. Tapi kalau N, kenapa nggak di print? Karena ya A itu 1, sedangkan ini dimintanya A sama dengan 1 dan A sama dengan 0. Jadi dia nggak memenuhi yang ini. Jadi kalau dua syarat pakai N, ini harus dua-duanya benar. Kalau ini kan salah, jadi dia nggak masuk. Nah, beda cerita kalau kita bilang A lebih dari 0, dia bakal masuk. Karena memang benar A1 lebih dari 0. Nah, kalau ini nggak di dalam kurung, aku juga penasaran sih, belum pernah coba. Kalau dia nggak di dalam kurung nggak masalah ya. Nah, kalau kalian mau lebih kayak eh, lebih kompleks lagi, kalian sebenarnya bisa tumpuk kayak gini. Nah, kalau kalian mau lebih kompleks lagi, bisa gini. If pakai N di dalam kurung, lalu dia dibandingkan OR lagi dengan yang lain. Gini juga bisa. Sebenarnya kalian bisa bikin sampai bertumpuk-tumpuk kayak berapapun, dan tapi kayaknya itu nggak mungkin terjadi karena sangat-sangat nggak efisien kalian bikin gini. Tapi kalau dua tumpuk kayak gini, N dan di N kan ini masih bisa, kemungkinan masih bisa. Tapi kalau kalian bikin sampai mungkin eh, 3 tumpuk ya, mungkin 3 tumpuk kayak gini, ini nggak bisa ya. Ini bisa sih, cuma kayak nggak lazim gitu. Sampai ditumpuk-tumpuk banyak, kan juga ribet juga ini. Nanti kalian bacanya bingung sendiri. Nah, sampai situ apakah ada yang tanya? Aku kasih waktu sampai 9.45, kalau nggak ada yang tanya, aku sampai sini saja. Itu kalau mau ditumpuk lagi tuh kurungnya ditambah-tambah lagi, Bang. Iya, pokoknya kurungnya ditambah. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk sampai banyak gitu kan, kalian bacanya jadi bingung-bingung kan. Kayak itu mungkin di Growtopia pun jarang ya. Sampai ditumpuk-tumpuk banyak gitu. Mungkin tumpuk 2 kali bisa. Itu tumpuk 2 kali biasanya kepake. Tapi kalau ditumpuk sampai 3, 4, apalagi 5 itu kayaknya nggak pernah deh. Karena ribet bacanya. Nah, selain tumpuk, ngomong-ngomong soal tumpuk. Nah, kalau N kan eh, kan tadi kayak gini ya. Nah, kalau tumpuk kan gini, kalau gini kan bisa gini ya. Nah, ini sebenarnya bisa kalian buat biar lebih enak dibaca ya. Biar lebih enak dibaca. Di dalam if ini dia ada if
Nah, ini sama n itu sama. Jadi kalian bisa buat if di dalam if. Buat if ini di dalam if. Dan if ini juga bisa ditumpuk berkali-kali sampai mau 5, mau 10 bisa. Tapi kalau biasanya ditumpuk gini itu mentok-mentok mungkin 3 atau 4 ya. Kalau mungkin sampai 10 tuh kayak entah dia coding apa. Itu kurang efisien kalau if ditumpuk sampai 10. Karena dia harus ngeceknya 10 kali. Ini tergantung selera ya. Kalian mau bisa pakai n, langsung n. N tadi itu kan untuk mempercepat ya. Kalian nggak kan lebih bagus pakai n daripada kita buat if banyak-banyak. Tapi untuk if bisa ditumpuk kayak if dalam if dalam if. Itu bisa juga. Apakah ada yang mau tanya lagi? Itu jumlah if itu 2, n-nya harus 2, Bang. Hah? Kayak mengikuti gitu, Bang. Oh iya. Pokoknya setiap ada if, kalau nggak ada else if atau else, dia bakal ditutup sama n. Ini udah wajib sih. Kayak ya ketentuan dari pencipta luarnya sendiri. Kalau kita nggak ngikutin bahasa luarnya, itu nggak bakal jalan. Karena di tiap bahasa itu beda-beda. Kalau di bahasa lain nggak pakai n, mungkin kalau di Python itu bahkan cuma if kondisi titik 2 udah. Kalau untuk di Python cuma gini aja. Itu sendiri tergantung tingkat bahasanya yang ada yang lebih ribet, ada yang lebih simpel. Jadi kita harus mengikuti bahasa dari si pencipta bahasa itu. Untuk selanjutnya nanti mungkin next itu bakal aku bahas function sih ya, karena function paling banyak kepake. Function itu sendiri itu untuk gambarannya ya sekarang itu buat mempersingkat codingan kalian. Biar nggak panjang-panjang. Oke, untuk sampai sini ada yang bingung nggak? Bang, kalau yang kata array save AB, save X, save Y itu gimana ya, Bang ya? Sering Kenapa? di script tuh ada tuh. Kan di script floor tuh ada tuh. Save X sama dengan sekian gitu. Save Y sama dengan sekian itu gimana itu maksudnya, Bang? Oh, CMD. Itu mungkin yang array save X, save Y bentar. Ada contoh fungsinya nggak? Aku nggak bisa bayangin. Gua ada SC-nya, Bang. Iya Nah gini. itu kayak DB itu, Bang. Iya. Nah DB akun 1, ini kan array key-nya dia akun 1. Ini NBX, NDY. Oh, ini dia kayak ini lebih ke table ya. Ini key kayak kunci kayak ini. Ini value-nya.
Makanya kan dia pakai tanda kurung lagi. Jadi ini yang ku bilang array 2 dimensi tadi. Tapi sebenarnya gini ribet juga sih. Lebih efisien kalau dipisah kayak akun sendiri, ini sendiri gitu. Lebih enak dibacanya. Ini kan dalam kurung, ini berarti artinya dimulai array. Nah, untuk akun satu ini, di key akun satu ini dia bikin array baru. Arraynya isinya ini. Kayak array tapi di dalam array. Dan ini kuncinya. Jadi kalau mau akses nanti dia pakai ini. Seperti yang dia katakan, kalau si array ini dia nggak perlu nggak perlu pakai angka doang, bisa pakai kayak huruf gini. Nah, untuk koma ini pemisahnya. Jadi kalau tiap pindah ruangan dia bakal pakai koma. Kayak tadi aku pakai 1,0 itu bisa, itu kayak gitu. Jadi itu lebih ke array dalam array. Sebenarnya bisa array dalam array, tapi biasanya cuma 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi itu udah agak aneh. Untuk ini sebenarnya bukan asaken doang sih. Semua bisa pakai gini. Karena ini sebenarnya sintaksnya benar-benar sintaks dari luar. Nggak ada unsur-unsur aplikasi Autogrotopia. Jadi ini fleksibel kalau mau dipakai di mana aja. Mau Atom, mau Asaken, mau mungkin Theo. Nah, bedanya kan kalau kalian pakai tanda kurung siku gini kan, kalian kuncinya harus pakai petai 2 ya. Kalau kalian langsung bikin di dalam ya nggak perlu. Nah, kalau data ke array, itu ada 2 cara. Yang pertama cara kayak gini, pakai kunci. Kalian tentuin kuncinya, terus sama dengan kan. Nah, atau kalian bisa diisi di dalam kurungnya ini, kayak datanya gini. Itu 2 cara untuk masukin data ke array. Selain itu nggak ada lagi. Jadi bisa kalian kalian pakai buka kurung tutup, lalu kalian masukin manual satu-satu pakai kunci yang kurung siku gini. Atau kalian males nih bikin kayak gini, langsung aja di dalam sini bikin kayak gini. Untuk dicontohin di GT ini, ya kalau memungkinkan bisa sih. Tapi untuk masukinnya ya tetap kayak gitu tadi, nggak ada perubahan, nggak ada hal yang berubah untuk dimasukin. Pakai 2 cara tadi, pakai kunci kurung buka kurung tutup sama dengan, atau langsung di dalam kurung sininya. Apakah ada yang nanya lagi?
Kalau nggak ada mungkin sampai sini aja. Kalau kalian bingung bisa tanya di Discord. Nah iya kayak gitu. Itu bisa. Atau gini. Gini juga bisa. Ini kan pemisahnya kan 0, 1. Pemisahnya kan pakai gini ya. Pakai kurung siku 0, kurung siku 1. Nah, kalau yang ini dia pemisahnya pakai koma. Nah, tapi kelemahannya kalau kamu masukin langsung gini, itu dia urut 1, indeks 0, indeks 1. Tapi kalau kalian masukinnya gini, kayak misal di 0, ini 5, itu bisa. X0 sama dengan itu sama dengan apa yang kamu mau simpen. Kan kamu biasa nyimpen itu kan nyimpen di variabel ya. Tapi kan kamu nggak mungkin bikin 10 variabel kan, nggak mungkin ya. Kayak menu-menuin banget gitu kalian bikin 10 variabel. Nah, array ini sebenarnya adalah gudang variabel yang mempersingkat kalian nggak usah bikin variabel banyak-banyak lah. Cukup satu aja, tapi disimpan dalam array. Kalau kalian nggak paham array tapi kalian paham variabel, ya array itu adalah gudangnya variabel. Nah, X sama dengan X dalam kurung 0 ini sama dengan kalian mau nyimpan apa? Mungkin nyimpan ID, nyimpan Word, bisa. Itu bebas. Dan kalau untuk aksesnya, dia pakai X ini kan nama array-nya ya. Sama kuncinya apa untuk aksesnya. Kan kalian butuh kunci. Jadi yang bikin array itu unik, ada kuncinya. Iya, pakai kurung kurawal namanya ini. Nah, mungkin kayak kalau di contohnya mungkin posisi X ya, posisi X untuk ngedrop itu kan nggak mungkin kalian bikin variabel posisi 1, posisi X1, posisi X2 kan kalian pasti bikinnya posisi X kan. Lalu dimasukin dalam array. Nah, seperti function array ini juga mempersingkat kode kalian. Nggak usah panjang-panjang. Namanya programming kan dipakai untuk mempersingkat, bukan memperumit. Panggilnya X, ya X tadi, sama kuncinya. Misal kuncinya pakai kata-kata lalu gini ya. Ya udah, pakai kuncinya. Ini udah. Misal mungkin di sini ada. Nah, ini mungkin yang ini ya. Kan nah, kalau gini kan dia pakainya kalau dia X0 dia bakal munculnya ini. X0 ini setara sama yang ini. Kalau X1 dia bakal setara sama si 2 ini. Jadi yang bakal muncul hasilnya nanti 2 ini. Nah, kalau ngisi kan pakai sama dengan ya. Ini kalau ngisi, kalau manggil tanpa sama dengan. Jadi bedanya di sama dengan ya. Kalau ngisi pakai sama dengan, isinya apa? Kalau manggil cuma tanpa sama dengan.
Nah, array ini biasanya dipakai dulu sih aku pakainya tuh waktu zamannya Theo itu buat itu ya, biar enggak bukan CMD, biar kalau kalian pakai forget tiles kan itu nomis tapi kan memorinya gede ya, CPU-nya gede ya. Nah, CPU-nya gede itu di RDP. Nah, untuk ngecilin CPU-nya itu aku pakai array. Jadi satu kali scan langsung dimasukin ke array semua. Dan array ini banyak banget gunanya di Growtopia. Growtopia mungkin utamanya cuma array, array, habis itu variabel, looping tadi, terus yang tadi kondisi-kondisi itu. Ya, untuk CMD sendiri ini yang dipakai ya biasanya if sih untuk CMD. Untuk kepala proses lama ya kalau pertama emang belajar gitu. Makanya aku nggak suka yang kayak tanpa gampangannya gitu lah, kayak mungkin kalau yang teoritis tuh bingung. Nah, untuk materinya full array enggak juga. Tadi ada penambah pengurangan, itu bukan array. Variabel juga bukan array. Tapi array itu paling banyak dipakai biasanya untuk game paket. Tapi kalau kalian mau belajar game paket gitu-gitu, itu udah beda konteks. Dan biasanya untuk tahu game paket itu kalian tahu fitur debug di Theo kan. Kalau yang pakai Theo. Memang penambahan nggak bisa masuk array bang, bisa. Misal ya paling penambahan gini aja. Ya nggak juga dong, beda. Semua ini beda tapi saling melengkapi. Maksudnya bisa dipakai di combo gitu loh, di combo. Kalian tahu di combo kan? Ya untuk enet ini bakal lama sih ini bakal sangat-sangat lebih ribet dibanding kalian belajar bahasanya. Dijamin ini pusing sih belajar enet. Kalau kalian bisa belajar enet, kalian bisa bikin auto sendiri, APK auto sendiri. Iyalah pusing karena enet ini kalian harus tahu sistem Growtopianya. Bukan serta-merta tahu bahasanya doang. Nah, untuk materi apakah ada yang mau tanya lagi? Enet ini dipakai di multiboard. Nah, multiboard itu sendiri sebenarnya si Growtopia ini dia bikinnya itu buat si Growtopia ini ngetes. Ngetesnya tuh biasanya pakai multiboard. Nah, kayak kita tuh manfaatin celah ini.
untuk membuka Godopia tanpa Gotopianya. Kalau kalian dari Gotopianya kan pakai namanya graphic user interface ya, graphic nah, pakai graphic user interface. Nah, kalau kalian multibot ya nggak pakai namanya graphic user interface. Jadi si botnya ada tapi nggak ada tampilan nggak ada tampilan ya kayak kalian buka Gotopedia kan ada punch-nya, ada itunya, itu nggak ada. Makanya itu dia bisa CPU-nya kecil. Yang bikin CPU besar tuh sebenarnya ya itu graphic user interface-nya. Karena kan kalau kalian tahu RDP kan dia kan nggak pakai namanya graphic card ya kayak buat nampilin ininya. Makanya dia maksa CPU-nya buat nampilin. Nah, itu cuma sekedar info tambahan. Apakah ada yang mau nanya lagi? Kalau soal Enet pakai hosting ya namanya game pasti pakai hosting. Kalau nggak pakai hosting nggak bakal jadi game online. Kalau nggak pakai hosting namanya game offline. Nah, apakah ada yang mau nanya lagi? Ya kalau mau lama ya gimana? Emang bisa diatur cepat atau lamanya? Mungkin awal-awal belajar coding itu kayak merepotkan, cuma kalau udah tahu itu bakal kayak asik sih karena kita bisa eksperimen banyak hal. Ya coding isi kalau tahu satu bahasa aja. Minimal satu bahasa tahu, bahasa lain nggak susah kok. Aku awal-awal tahu C++, aku pindah Java itu cuma berapa ya? Belajarnya 10 hari. Udah bisa Java. Karena konsepnya sama, yang beda cuma bahasanya aja. Sama kayak kamu belajar bahasa Jepang, sama bahasa Korea. Itu kan ada artinya sama, tapi bahasanya beda. Ya coding itu sebenarnya sama kayak bahasa sehari-hari. Dan juga C++ juga bedanya di variabel. Kalau variabel di luar kan nggak pakai itu ya, nggak pakai tipe. Kalau di C++ bakal pakai tipe. Terus dia pakai titik sama dengan titik koma di setiap akhir ini. Kalau nggak ada yang nanya lagi, gue tutup sampai sini.